Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mitra Darat, selamat datang kami ucapkan di podcast Ngopi Terminal Tidar Magelang. Tentu saja bersama saya Agung Firdaus. Hari ini saya nggak sendiri, di tengah-tengah kita sudah ada Bapak Joko Setiawarno. Beliau merupakan seorang pengamat transportasi dan juga Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Transportasi Indonesia. Dan yang kedua ada Bapak Aris Mujiono. Beliau adalah pengawas atau dan pelayanan Terminal TPA Tidar Kota Magelang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Pak Joko dan Pak Aris seputar utilisasi di Terminal Tidar Magelang. Nah, bagi mitra darat yang belum tahu utilisasi itu apa, jadi utilisasi ini merupakan pemanfaatan terminal tidak hanya sebagai tempat naik dan turunnya penumpang, tetapi lebih dari itu mungkin bisa sebagai tempat pusat perekonomian masyarakat, pusat sosial budaya, dan lebih dari itu. Nah, Terminal Tidar sendiri baru saja direvitalisasi dan beroperasi pada 1 Juli 2024 kemarin. Nah, kita akan berbincang-bincang bersama Pak Joko dan Pak Aris juga. Tadi kita udah keliling-keliling nih di Terminal Tidar Magelang untuk melihat kondisi real di lapangan Terminal Tidar sekarang seperti apa. Nah, ini Pak Joko, selamat datang saya ucapkan di podcast Ngopi Pak di Terminal Tidar. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kira-kira setelah melihat Terminal Tidar yang baru yang sudah direvitalisasi ini, kira-kira kesan pertamanya ngelihat terminal ini sekarang seperti apa Bapak? Yang jelas lebih bersih. Lebih bersih ya? Sama-sama terminal-terminal yang sudah direvitalisasi itu, ya keadaannya sudah jauh lebih baik, lebih tertata ya. Apalagi Terminal Tidar ini kan sudah cukup lama tidak dilakukan pembenahan. Apalagi sejak 2017 diambil alih oleh pemerintah pusat, berapa 7 tahun kan? Iya. Tahun ini terwujud. Iya benar. Nah, gitu. Ya memang sering yang jadi persoalan itu terminal sudah diresmikan jadinya sepi. Tapi kalau saya kira kalau Terminal Magelang enggak lah, karena Terminal Magelang ini Terminal Tidar ini kan juga perlintasan ada akap, meskipun ada akap jarak jauh dan jarak pendek. Kalau jarak pendeknya kan sebenarnya akap seperti AKDP lah, Semarang Jogja gitu ya. Nah ini memang nantinya juga berkelanjutan nanti seandainya nanti ada tol, nah itu juga saya kira nanti saya nggak tahu apakah nanti antara terminal ini dengan pintu tol jauh atau tidak ya. Mudah-mudahan tidak begitu jauh seperti halnya terminal Tingkir. Cuma 200 meter Pak. Dekat. 200 meter doang. Oh ya dekat. Sebenarnya terminal Tingkir itu kan 1,8 kilo ya. Iya. Nah itu juga rame. Jadi memang terminal nggak perlu besar-besar lah. Saya kira seperti ini cukup lah. Cukup ya. Nah tadi fungsinya kan selain dari menaik turun kan ada fungsi edukasi juga. Iya pengennya seperti itu. Dan bagi Kota Magelang juga kebanggaan juga, artinya meskipun di terminal ini tipe oleh pusat, ya sebagai karena toh sama pemerintah kan pemerintah daerah, dan tetap aja kalau bagian dari sistem transportasi ada di Kota Magelang. Nah tinggal berikutnya adalah bagaimana mengembangkan angkutan umumnya. Kalau bis akap saya kira di Indonesia terutama di Jawa itu sudah makin membaik setelah tol itu saling terhubung ya. Iya benar. Nah sekarang menghidupkan bis akap, bis AKDP, kemudian membenahi angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan itu. Oke. Nah ini kan tadi kita mau bahas-bahas tentang utilisasi di terminal ya Pak ya. Ini katanya di terminal ini tidak hanya tempat naik dan turunnya penumpang. Bersama kita sekarang udah ada Pak Aris. Mungkin Bapak bisa diceritakan sedikit utilisasi seperti apa yang pengen kita adain di terminal Bapak. Oke Mas Agung, terima kasih ya. Nanti akan saya ceritakan kepada mitra darat di seluruh Indonesia bagaimana utilisasi Terminal Tidar itu ke depan. Tetapi ini satu kesempatan langka Mas Agung. Ketemu Pak Joko itu ya, Pak Joko Setiawarno itu mampir di Terminal Tidar. Ini belum tentu satu kali ini dalam 5 tahun ke depan. Iya benar. Ini paling tidak nanti dengan kedatangan Pak Joko ini kita mintakan saran masukan dengan konsep-konsep yang akan kita kembangkan ke depan. Ya, ini sesuatu banget, bisa ketemu dengan Pak Joko ini merupakan suatu kehormatan lah buat Terminal Tidar bisa kedatangan dari Pak Joko Setiawarno ya. Tapi juga izinkan saya menyapa Pak Joko dulu Pak Joko. Pak Joko selamat sore Pak Joko. Selamat sore. Semoga sehat selalu juga termasuk mitra darat di seluruh Indonesia. Semoga juga sore hari ini semuanya sehat selalu juga. Ini mohon izin saya ceritakan Pak Joko termasuk bagaimana konsep nanti pengembangan terkait dengan digitalisasi Terminal Tidar ke depan seperti apa. Yang pertama, jadi bahwa konsep pengembangan terminal terdepan itu kita akan menggunakan konsep mixed use.
Jadi mixed use seperti apa? Yang pertama tetap kita tidak boleh melupakan terkait dengan tupoksinya. Jadi sesuai dengan ini peraturan menteri bahwa tupoksi terminal itu adalah melakukan pengawasan dan pelayanan masyarakat. Jadi yang akan kita kembangkan di terminal tidak itu adalah dengan pelayanan yang prima, Pak Joko. Jadi mungkin Pak Joko bisa meresani juga tadi bagaimana kita juga berusaha mewujudkan pelayanan di terminal tidar. Pengennya kita ke depan Pak Joko di terminal tidar itu nanti akan sekelas dengan stasiun ataupun dengan bandara. Jadi yang pertama terkait dengan kebersihannya, terus kemudian bagaimana keramah tamahannya petugas-petugas kita terhadap penumpang. Penumpang itu adalah number one di tempat kita. Mereka yang akan kita layani dengan sebaik-baiknya. Termasuk mungkin Pak Joko juga sudah melihat, mungkin Pak Joko ya. Jadi bagaimana kita untuk memudahkan para penumpang di terminal tidar ini, posisi mereka kita dekatkan antara agen. Jadi penumpang yang butuh membeli tiket, mereka tinggal milih di terminal tidar ini. Terus kemudian kita sudah sediakan ruang tunggu yang nyaman, dan terus kemudian kita nanti di ruang keberangkatan pun sangat berdekatan. Ini tujuannya apa? Tujuan kita adalah untuk memudahkan dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk penumpang yang masuk di terminal tidar. Ini konsep yang akan kita kembangkan. Jadi yang terkait dengan tupoksi kami, kita akan memberikan satu pelayanan prima di terminal tidar. Terus kemudian bagaimana terkait dengan konsep untuk pengembangan di terminal tidar, itu nanti ke depan kita akan menggunakan konsep mixed use. Yeah. Jadi ada 3 hal yang akan kita kembangkan di sini. Yang pertama adalah bagaimana di terminal tidar itu ke depan selain untuk melakukan untuk pelayanan dan pengawasan, kita pun nanti bagaimana caranya terminal tidar ini akan menjadi pusat pendidikan keselamatan berlalu lintas. Ini konsepnya sudah ada, nanti mungkin Mas Faris bisa ditampilkan. Terus kemudian yang kedua, bagaimana di terminal tidar ini Mas Agung, ini bisa menjadi pusat perekonomian, terutama di wilayah Magelang Selatan. Terus kemudian yang ketiga, ini bagaimana di terminal tidar ini bisa menjadi pusat kegiatan Pak Joko. Ini termasuk pusat kegiatan, ini akan ada mulai di bulan September Pak Joko. Itu akan ada event nasional di sini, pameran anggrek di lantai 2. Ya, itu harapan kita nanti 3 hal ini bisa kita laksanakan dengan konsep ini. Kalau 3 hal ini bisa kita laksanakan, wajah terminal itu benar-benar akan berubah Pak Joko. Harapan kami seperti itu, sehingga nanti branding pun nanti benar-benar akan berubah. Harapan kami yang ada di daerah, terminal itu benar-benar bisa menjadi wajahnya kementerian yang ada di daerah. Jadi kami tidak hanya sekedar melayani penumpang ataupun bis, tetapi kita juga bagaimana kita juga bisa peduli terhadap keselamatan berlalu lintas. Kita juga bagaimana kita bisa mewujudkan perekonomian menjadi pusat perekonomian, dan terminal ini akan menjadi pusat kegiatan. Semuanya mungkin masih mimpi Pak Joko. Mohon izin kami bermimpi besar Pak Joko. Tetapi saya yakin dengan arahan termasuk dengan arahan Pak Joko, nanti saya yakin ini keinginan atau mimpi ini akan bisa terwujud. Ini harapan kami, mungkin Pak Joko bisa bisik-bisik dengan Pak Menteri. Koneksi ya Pak. Iya. Pak Joko bisa bisik-bisik dengan Pak Menteri ataupun mungkin dengan Pak Dirjen terkait dengan mimpi-mimpi yang ada di terminal tidar Pak Joko. Sedikit mungkin bisa ditampilin Mas Faris. Ini terkait dengan bagaimana pengembangan kita nanti untuk pusat pendidikan keselamatan berlalu lintas. Coba Mas Faris untuk konsepnya. Teater dan taman lalu lintas ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan edukasi pada masyarakat baik secara teori maupun secara praktek di jalan dalam simulasi berkendara secara nyata bagi anak usia TK, SD, hingga usia SMP. Taman lalu lintas ini akan menjadi salah satu branding dari terminal tidar dan menjadi salah satu tempat wisata yang mampu mengedukasi masyarakat tentang taat berlalu lintas sejak dini. Semua pengunjung maupun pendatang yang melakukan transit pada terminal ini dapat memanfaatkan fasilitas di taman sembari menunggu keberangkatan bis yang mereka tumpangi. Pengunjung yang datang dan memarkirkan kendaraannya dapat secara langsung melihat teater 5 dimensi ini dengan ornamen khas terminal tidar berupa bentuk gunungan Jawa di bagian fasad. Pengunjung akan diarahkan menuju ke lobi dengan tempat pembelian tiket serta tempat penitipan barang sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman tanpa takut barang bawaannya tertinggal. Terdapat 2 ruang teater yang masing-masing mampu menampung 122 orang. Teater ini dirancang mampu memberikan experience nyata dengan adanya efek 5 dimensi. Setelah diberikan edukasi, pengunjung akan diarahkan untuk melakukan simulasi pembuatan scene.
Bagi orang tua yang menunggu anaknya, terdapat ruang tunggu di lantai 2 dengan view langsung menuju ke arah trek lalu lintas sehingga dapat memantau aktivitas anak mereka dengan baik. Terdapat pula area outdoor sebagai ruang santai dengan view menuju sungai dan pepohonan yang berada di belakang terminal. Taman lalu lintas ini memiliki tempat parkir bagi kendaraan simulasi dengan kapasitas sebanyak 50 kendaraan dengan masing-masing memiliki fasilitas untuk melakukan charge atau isi ulang bahan bakar. Trek lalu lintas yang ada dilengkapi dengan lampu lalu lintas dan jalan dengan ukuran yang telah disesuaikan dengan kendaraan simulasi. Terdapat pula berbagai macam rambu yang telah disesuaikan dengan kondisi jalanan yang ada. Jalanan yang ada dibuat semirip mungkin dengan realita jalanan yang ada di Indonesia dengan menghadirkan berbagai macam ornamen jalan seperti pertigaan, perempatan, jalan berliku, jalan menanjak, jalan menurun, jalan buntu, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat pula kereta api kecil yang mampu membawa pengunjung di bawah pendampingan orang tua untuk dapat turut serta menikmati taman lalu lintas ini. Nah ini Pak Joko, jadi konsep yang ingin kita kembangkan di Terminal Tidar, itu kita ingin bangun satu taman lalu lintas yang modern. Ini kurang lebih luas lahannya itu ada sekitar 6.000 meter persegi. Ini mengelilingi Terminal Tidar, dan itu menggunakan lahannya Terminal Tidar, itu yang pertama di bekasnya untuk kios-kios yang lama. Itu kurang lebih luasnya 6.000 meteran meter persegi. Di situ yang ingin kita bangun, ini yang pertama itu adalah adanya studio 5 dimensi. Di situ tempat untuk kita menceritakan kepada mungkin anak-anak TK dan lain-lain itu bagaimana berlalu lintas yang baik. Kita doktrin mereka Pak Joko. Setelah mereka masuk di terminal di studio 5 dimensi, mereka setelah itu mereka akan berkunjung atau mungkin mereka akan berkunjung di di tempat untuk pengurusan SIM. License. Nah, di pengurusan SIM, setelah mereka mendapat semacam SIM mainan gitu, mereka bisa berkunjung atau mungkin mereka menaiki kendaraannya di tempat wahana kita yang tadi seperti yang kondisinya itu benar-benar seperti di jalan raya resmi. Jadi ada turunannya, ada tanjakannya, ada terowongannya semua. Nah di situ kita berikan mereka pembelajaran berlalu lintas yang baik itu seperti apa. Konsepnya itu kita pengennya seperti itu Pak Joko. Kira-kira ini logis apa enggak misalkan di Terminal Tidar. Karena kalau ini jadi, ini barangkali mungkin yang pertama Pak Joko di Indonesia. Iya benar. Ini saya yakin ini yang pertama kali di Indonesia karena lahannya pun kurang lebihnya memakan lahan paling enggak 6.000 meter persegi. Dan ini mungkin memakan anggaran juga lumayan banyak, paling enggak sekitar 10 M. Jadi saya yakin mungkin dengan adanya Pak Joko di sini, harapan saya mimpi dari Terminal Tidar ini bisa diwujudkan. Bisa dijembatani juga. Dijembatani Mas Agung ya. Harapan kita mudah-mudahan bisa disampaikan ke Pak Menhub ya. Iya benar. Jadi paling enggak kita juga mohon saran masukan dari Pak Joko kira-kira dengan konsep yang mungkin dari Terminal Tidar ini kira-kira seperti apa. Jadi termasuk nanti langkah-langkahnya baiknya seperti apa nih Pak Joko yang harus kita ambil. Jadi mimpinya itu paling tidak yaitu tadi Terminal Tidar itu bisa menjadi pusat pendidikan keselamatan berlalu lintas, bisa menjadi pusat perekonomian, terus kemudian yang ketiga bisa menjadi pusat kegiatan. Dan ini harapan saya terminal itu benar-benar bisa menjadi wajahnya Kementerian Perhubungan yang ada di daerah Pak Joko. Ini kelihatannya kalau dengan adanya Pak Joko, saya ingin terwujud kayaknya Mas Agung. Bisa tercerahkan kita. Iya, ada tercerahkan. mungkin kita mintakan pendapat beliau nih dengan konsep mimpi-mimpi kita tadi Mas Agung. Benar Pak. Ya saya kira sekarang tidak banyak kota yang punya taman lalu lintas ya. Kalau dulu setahu saya hampir setiap kota punya, tapi nggak tahu dalam perkembangannya hilang atau tidak ada yang mengelola. Hanya tinggal beberapa kota aja, ya tinggal kota itu hanya kota Bandung. Kota Bandung aja ya? Taman lalu lintas ya, masih ada. Tapi itu pun saya nggak tahu kondisi terakhir ya. Tapi setidaknya memang kalau seandainya setiap kota memiliki itu, kita mengajari anak-anak mulai usia dini untuk
berlalu lintas dengan benar lah. Ya, di samping juga kurikulumnya juga ada gitu kan. Kurikulum Iya, dalam kebetulan artian kalau di masuk Magelang itu lokal. sudah masuk, Pak. Nah, nanti kan bisa bergiliran masing-masing sekolah itu dijadwalkan untuk melihat gitu kan. Nah, tapi bagaimana cara mewujudkannya? Kalau 10M, saya nggak tahu nanti APBN-nya bisa nggak, mungkin cukup besar itu. Tapi setidaknya kan bisa juga nanti dibagi-bagi, ada sumbangan-sumbangan juga dari BUMN. BUMN misalnya PT Jasara Harja. Oke. Karena keselamatan juga kan. Iya. Bisa seperti itu. Jadi bisa wujud PT Jasara Harja, dia apa wujudnya CSR-nya, dia bantu di satu tempat, ini wujudnya. Bisa seperti itu. Ini kayaknya kita bisa gandeng Pak Joko nanti ke Iya. Jasara Harja. Iya benar. Nah itu salah satunya gitu ya. Tapi kalau konsep sudah ada, tinggal dorong aja. Apalagi Dirjen Perhubungan Darat ini kan salah satu komisaris utama di Jasara Harja ya. Jasara Harja. Ini selalu berhubungan lah, selalu seperti itu ya. Oke. Tuh. Ya memang kalau pihak-pihak lainnya bisa juga berhubungan dengan apa, kalau dipakai dengan apa TPM namanya, masih memungkinkan lah. Ya, jadi didorong bagaimana swasta yang banyak nanti terlibat gitu kan. Oke. Nah, gitu. Jadi mungkin nggak hanya pemerintah Mas Agung. Ya, Ya. pihak swasta CSR-nya bisa digunakan. Ini mudah-mudahan dengan adanya Pak Joko hadir di sini, beliau rawuh di sini, mudah-mudahan bisa membantu kita juga ya. Ya, amin benar Pak. Insya Allah nanti. Karena menarik kalau saya lihat kan terminal ini kan dulu emang cukup ramai kan. Iya. Tahu lah pokoknya kalau terminal gandengannya sama angkutan. Iya. Gitu loh. Kalau mau ramai tetap angkutan. Makanya ini yang kita harus benahi, bukan hanya Magelang ya. Magelang kan identik mesti orang dengan Borobudur. Ya wisata Pak ya. Wisata gitu kan. Nah, berarti Trans Jatengnya harus dikembangin lagi. Yang ada kan yang wilayah ini Purwomanggung aglomerasinya kan. Kotoarjo ke Borobudur. Nah paling enggak nanti ada lagi itu dari terminal Borobudur melalui terminal sini ke Wonosobo gitu kan. Kita tahu bis Wonosobo, Temanggung, Magelang itu kan sejak dulu selama saya pernah kuliah tahun berapa 87 cukup ramai itu. Tapi sekarang kondisi kan makin sepi gitu kan. Iya. Nah ini yang jadi keprihatinan juga, memang bis AKDP ini ya dilakukan transformasi ya model Trans Jateng aja seperti itu. Iya. Nah ini yang kita kejar dalam periode gubernur akan datang, itu salah satu yang koridor yang harus dihidupkan lagi. Tapi bukan berarti menyingkirkan yang pengusaha, justru mereka lah yang jadi pengusahanya. Iya. Cuman dia harus berbadan hukum, armada lebih bagus. Saya kira nanti rame. Contohnya dari Wonogiri ke Solo itu kekurangan armada malah itu. Nah, ini yang mungkin harus dipikirkan ke depan. Iya, Gitu pembenahannya itu Mas Agung. Iya, Pembenahannya itu tidak hanya di terminalnya Mas Agung. Jadi pembenahannya itu termasuk nanti di sisi Angkutannya itu. Pak. sarananya juga. Pasangannya gitu. Iya. Ada bandara, ada maskapainya. Gitu. Iya betul. Iya. Ada terminal, ya ada angkutannya. Kalau saya lihat di sini hampir sama dengan di terminal Tingkir. Salatiga. Iya, angkotesnya masih hidup, gitu kan. Iya. Angkutan kotanya masih sedikit, tapi AKDP-nya ada, AKP-nya apa lagi? Iya. Karena dia kan keluar tol masuk, keluar lagi. Nanti di sini ada tol juga kan? Iya. Mungkin dari Jogja lewat sini aja daripada hitung aja mau lewat sini Bawen atau dimuter ke Solo, tergantung pilihan kan nanti. Iya. Nah, gitu. Apalagi dengan nanti tol terbangun ya. Saya juga punya mimpi nanti. Bahkan kalau misalkan saya bayangkan kalau misalkan tol dari Jogja ke Semarang itu sudah terbangun, akan lebih mudah. Terutama titik di Magelang ini kan titiknya sangat strategis. Iya Pak. Strategisnya itu kalau kita mau menggunakan kereta api kita juga jauh. Paling tidak harus mesti ke Jogja dulu ya. Mesti ke Jogja atau ke Semarang. Mau gunakan pesawat itu pun juga jauh. Saya yakin di sini nanti kalau untuk bis-bis atau mungkin yang ini pasti mereka pada mampir di sini. Dan saya yakin juga penumpang itu juga akan antusias kalau misalkan menggunakan, apalagi dengan sekarang kan sudah banyak nih angkutan-angkutan yang sleeper itu banyak. Ya. Pagi pun kita sudah melayani Pak. Sudah. Jadi pagi itu sudah ada kayak Handoyo, terus kemudian Rosalia Indah, Sinar Jaya, itu yang sleeper juga sudah ada. Masyarakat itu sekarang cenderung mereka beli kenyamanan. Saya yakin kalau misalkan didukung dengan pembangunan tol dan tugas kami Pak, mohon izin Pak, sesuai dengan tugas kami, bagaimana di terminal itu kita buat senyaman mungkin. Itu tekad kami Pak. Saya tidak mau kalah dengan
bandara. Nggak mau kalah dengan stasiun, Pak. Terus terang Pak, yang menginspirasi kami Pak Jonan, Pak. Iya. Pak Jonan itu menginspirasi kami, sosok beliau itu bisa merubah dulu kereta api yang seperti apa, sekarang bisa jadi bagus. Terminal stasiun yang buruk bisa jadi. Iya, stasiun yang dulu bersih. buruk sekarang bisa jadi bersih. Dan kadang-kadang saya melihat podcastnya Pak yang ditata pertama kali itu kamar mandi. Oh iya, kamar mandi. Bukan lain-lain, kamar mandi. Dari kamar mandi itu semuanya ternyata bisa ditata oleh Pak Jonan. Ini kalau Pak Jonan bisa, Pak Aris juga harus bisa. saya nggak ngomong gitu. Saya bukan ngomong gitu, Mas. Toiletnya harus bersih. Iya, toiletnya bersih, Pak. Mungkin di sini juga Pak Joko bisa melihat pelayanan kita pun berusaha lebih baik lagi. Paling enggak sekelas dengan bandara. Jadi mungkin para penumpang atau mungkin mitra darat yang ada di seluruh Indonesia, terminal Tidar benar-benar sudah berubah. Dan itu nanti akan kita wujudkan perubahan ke depan itu lebih baik, dan kita bagaimana kita wujudkan terminal itu dengan rasa bandara dan rasa stasiun ya Mas Agung ya. Benar, Bu. Ini saya yakin dengan kedatangan Pak Joko ini kayaknya menjadi berkah buat kita. Amin. Yang penting keramaiannya masih terjaga, apalagi mungkin kalau malam ini 24 jam atau enggak? 24 jam. Iya, iya. Sekarang itu kan kalau dulu bis akap itu sebelum ada tol terhubung mesti malam hari. Sekarang terhubung pagi hari. Bahkan di sini kan mesti ada dari Temanggung ke Surabaya. Mesti dia lewatnya berhenti di sini juga kan. Iya. Salah satu titik yang harus dia masukkan juga. Ya, saya nggak tahu nanti apakah dari Temanggung itu juga ada akses ke pintu tol. Ya, tapi kalau dia cari penumpang ya dari sini. Dari Jogja juga sama. Kok Jogja dia mau ke Jakarta lebih dekat dengan tol yang masuk ke Bawen di sini ketimbang dia harus ke Solo kan. Iya. Motornya agak kejauhan. Iya. Kalau Klaten mungkin pilihannya ke Solo, tapi dari Jogja, ya Purworejo, iya, ke sini. Ke Magelang. Magelang itu ada kesempatan kita untuk ini Mas Iya. Agung. Benar-benar kita itu strategis. Dan terminal Tidar itu benar-benar sangat strategis. Tadi wisata ke Borobudurnya berarti targetnya adalah 5 tahun ke depan ada angkutan yang ya pokoknya terminal Borobudur, Magelang ke Secang ke Wonosobo. Itu mengganti angkutan yang sudah lama, ya sebenarnya sudah ya dengan anggaran itu nggak layak lagi pada nggak mau lah. Tapi kalau diganti Transjateng, saya kira nanti bisa lebih banyak lagi yang mau menggunakannya. Mudah-mudahan dari podcast ini kita bisa ngompori ya Pak. Itu kalau saya tidak Kita ngompori di subprovinsi sama ngompori pusat Pak Joko ya. Di Purwomanggung itu ada 4 koridor. 4 koridor ya, Purwomanggung ya. Nah, setahu saya ada 4 koridor. Iya. Kami yang bantu buat jadi Iya. itu. Jadi Jawa Tengah itu butuhnya kira-kira 30-an lah. Oh, Transjateng. 30 koridor ya. 30 koridor. Jadi yang pergerakannya antar kabupaten kota. Iya. Nah, tinggal nanti bagaimana kota Magelangnya memperbaiki angkutan di dalamnya sendiri. Oke, Ya kan? siap. Magelang, ya setidaknya Magelang perkotaan lah. Kalau itu mau dibenahi nanti kan Iya. pusat juga punya program BD Service kan. Iya. Itu dicoba nanti masuk. Kira-kira nanti pelayanannya seperti apa? Oh, Gitu. oke. Seperti Banyumas. Iya. Banyumas, Batik Solutran itu kan dari pusat juga, tapi pelan-pelan sudah bisa. Nah daerah nanti membiayai. Iya. Memang tidak bisa seluruhnya, nanti dibantu dengan dana alokasi khusus gitu kan. Iya. Ini menarik Mas Agung. Jadi paling tidak memang kalau penataan untuk angkutan umum secara keseluruhan tidak hanya dari sisi terminalnya. Jadi dari sisi sarananya pun, ini kebetulan Pak Joko sudah untuk AKDP-nya sudah merencanakan dengan baik, ada 30 koridor tadi Pak Joko ya. Nah ini paling tidak, ini mungkin nanti tugasnya Dinas Perhubungan Provinsi, ini terkait dengan AKDP. Kalau yang untuk AKAP itu nanti akan menjadi tugasnya nanti dari Kementerian Perhubungan. Tapi kalau selama ini mungkin kalau di AKAP belum ada ya Pak program untuk misalkan seperti Transjateng dan lain-lain belum ada. Nah, kalau AKAP itu dengan sendirinya dia akan hidup, dia sudah Akan hidup ya? nggak usah disubsidi dah. Yang disubsidi itu kan angkutan, yang sifatnya penumpangnya tuh rutin. Iya. Dia rutin ya, dia tiap hari menggunakan itu dimanapun di dunia tetap dia subsidi. Karena kan dia untuk bekerja, untuk sekolah gitu. Tapi kalau wisata umpamanya itu ya nggak usah lah. Karena wisatanya banyak, tapi kan orang yang bergantian. Oh iya. Mungkin setiap hari ke Borobudur itu enggak kan? Iya. Tapi ada yang ke Borobudur, tapi dia karena dia bekerja itu lain lagi. Nah, Ini mungkin mudah-mudahan BTS, Better Service ini juga mungkin bisa masuk ke Magelang juga.
termasuk naik ke sekarang itu BTS itu kan masih yang dapat itu Solo, terus kemudian Purwokerto juga sudah ada juga programnya, Medan itu juga sudah ada, Makassar itu juga sudah ada. Mudah-mudahan BTS juga nanti bisa masuk ke Magelang ya. Nanti paling tidak itu bisa memberikan satu angin segar lah buat untuk nanti pengusaha-pengusaha angkutan kota, angkutan pedesaan yang ada di wilayah Magelang dan sekitarnya. Ini mudah-mudahan podcast ini nanti juga didengar oleh Pak Direktur Angkutan ya. Kebetulan Pak Direktur Angkutan dari Magelang juga. Cocok ya, mudah-mudahan nanti didengar oleh beliau, nanti didengar oleh Pak Dirjen, mudah-mudahan siapa tahu kita idenya dari sini nanti bisa terwujud tadi. Menunggu peresmian, kalau peresmian nanti kan ini ada 9 terminal yang sudah diusulkan mau diresmikan bersamaan nanti. Mungkin ya bersamaan, karena tinggal berapa bulan Pak Jokowi? Paling 2 bulan lagi. 2 bulan ya, Oktober beliau. September, Oktober. Ya 2 bulan lagi nih. Iya. Sebentar itu nanti peresmian bareng-barengan, karena ada di luar Jawa ada 4 atau 3 ya. Iya. Yang di Jawa juga. Gitu. Kalau Jawa Tengah kayaknya agak banyak, termasuk Cepu Pak. Tegal, Cepu, Kebumen, Magelang. 4 berarti ya? 4 lagi. Iya. Ada Sulawesi Utara itu ada 2, kemudian ada di mana lagi ya? Ya terpencar lah. Banyak. Ya rata-rata terminal tipe A saat ini yang dilakukan oleh pusat sudah dibenahi. Mungkin hanya kurang 2 itu di pembenahannya di Sumbawa. Oh Sumbawa, iya. Masalah komisi 5-nya nggak ada mungkin ya. Komisi 5 banyak jadi lebih mudah. Ya apapun itu terpengaruh juga. Politis meskipun sudah dibagi-bagi luar Jawa, tapi kenyataannya ini orang yang nggak ada ya sudah ya Jawa lagi menurutnya. Makanya dengan ada IKN itu harapannya kan biar ya beban tidak jauh bisa berpencar lagi gitu ya. Bisa tersebar. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terwujud Pak Joko ya. Iya, jadi nanti ya mungkin kalau mudik nanti berikutnya enggak dari Jabodetabek 10 tahun enggak jadi Jabodetabek ke mana? Ke Jawa Tengah, mungkin dari Kalimantan ke Jawa naiknya kapal. Ini mungkin ya, mungkin bisa jadi juga nanti prediksinya Pak Joko bisa terjadi juga nanti mudiknya kalau dulu kan dari Jakarta. Sudah berkurang, KN 10 tahun lagi dari Kalimantan. Iya mungkin dari Kalimantan juga bisa. Tapi tetap tujuannya tuh, tetap Jawa Tengah, karena Jawa Tengah itu paling banyak orang yang merantau. Iya. Selain Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Tengah, Jawa Timur, oke. Jawa Tengah, Jawa Timur banyak perantauan. Iya. 2 itu. Bersyukur kita ketemu dengan Pak Joko sore hari ini Mas Agung ya. Saya juga bersyukur tuh Pak Aris sudah lihat, wah terminal udah bagus ini. Jadi bisa di kalau saya di grup-grup itu, nah ini terminal sudah bagus, tidak perlu mewah, tapi pelayanannya yang wah gitu kan. Iya. Jika yang jelas tuh toiletnya yang bersih, karena toilet itu mesti mereka ke terminal tidak toiletnya bersih itu enak nyaman. Iya. Itu harus dijaga. Termasuk Pak Joko ini sedikit cerita aja juga, mungkin ini bagi kita juga sesuatu. Saya itu kan pengennya sekelas bandara. Salah satu yang kita inovasi dari kita itu pemberian informasi melalui announcer, Pak. Sudah kita lakukan juga, ada announcer yang itu dia otomatis. Mas Faris bisa juga mungkin ditayangkan ya. Jadi ketika kendaraan datang secara otomatis akan memberitahukan kepada penumpang bis plat AA 1234 misalkan bis Handoyo plat 1234 jurusan terakhir misalkan Pulau Gebang sudah datang. Ini merupakan satu bentuk peningkatan pelayanan dari kita untuk memberikan satu pelayanan lebih kepada penumpang. Jadi kalau ini kayaknya mohon izin Pak Joko, pertama kali di Indonesia itu baru di Terminal Tidar. Nah ini mungkin bisa didengar Pak Joko. Tapi ini kalau videonya ini, tapi kalau mungkin didengarnya ini Pak. Nah kalau ini yang bisa dengar kita sekarang. Nah ini kalau videonya di seperti ini Pak Joko. Agak dibesarkan volumenya Mas Waris. Nah kalau bisa dilengkapi dengan ditambah yang bahasa Inggrisnya juga. Oh bahasa Inggrisnya ya. Ini ya. Pelayanan buat turis ya. Turis ya. Bisa di sana. Dihindari pokoknya ada orang teriak-teriak penumpang nggak boleh lagi. Oke. Itu kan sering ya maaf aja sering teriak-teriak kan itu nggak boleh. Teriak-teriak calo itu ya. Barang. Itu bagus semua Bus Haryanto dengan nomor kendaraan KA7080 OBI sudah memasuki Terminal Tidar Magelang. Harap penumpang bersiap-siap.
Nah, ini Terima sudah kasih. otomatis Pak Joko. Iya. Nah, termasuk ini pemberian informasinya ini, pemberian informasi yang ada di monitor pun sudah otomatis juga. Jadi paling tidak kita selalu berupaya Pak Joko. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan satu pelayanan yang terbaik untuk penumpang dan terbaik untuk masyarakat. Itu tekad kami Pak. Jadi paling tidak jangan sampai nanti mungkin pemerintah sudah menggelontorkan biaya yang gede untuk pembangunan terminal, tapi karena kita salah pengelolaan, itu terminalnya sepi Pak. Nah ini harapan kita makanya tadi bagaimana terminal itu juga bisa menjadi pusat kegiatan, bagaimana terminal itu juga bisa menjadi pusat pendidikan keselamatan, bagaimana terminal itu juga bisa menjadi pusat perekonomian. Ini mimpi kami Pak. Ya, Mimpi kami mudah-mudahan. Terminalnya aman, nyaman, Nah termasuk kalau itu utamanya Pak pasti. copet, jambret, nah, ya. Ya Pak. Semoga impiannya teman-teman di sini Pak Aris dan staf-staf di sini bisa terwujud. Amin. Tidak Amin. waktu lama. Siap, amin. Sukses selalu. Terima kasih Pak Terima kasih Joko. Pak Joko. Oke, Mitra Darat, mungkin sekian perbincangan kita tentang utilisasi di Terminal Tidar tadi. Saya sebagai host mohon maaf atas kesalahan kekurangan Pak Joko. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Terminal Tidar Magelang. Jadi bagi para mitra darat yang pengen tahu lebih lanjut lagi tentang podcast-podcast selanjutnya, bisa follow Instagram kita di Terminal Tidar Magelang dan YouTube channel kita di Terminal Tidar. Saya Agung Firdaus pamit undur diri. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko ya. Oke. Terima kasih Pak.